Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini saya kembali pada konten masih mengenai Python. Kali ini ada kaitannya dengan sedikit matematika ya. Oke. Jadi di sini kita akan mencoba mengaproksimasi nilai akar 2 menggunakan barisan seperti yang ada pada video, gitu ya. Jadi ini adalah barisan yang digunakan oleh orang-orang Mesopotamia pada masa 1500 sebelum Masehi untuk mengaproksimasi nilai akar 2 gitu ya. Kalau sekarang sih ya sudah tidak relevan lagi ya karena kan kita sudah bisa mendapatkan nilai akar 2 pakai kalkulator dan lain-lain. Jadi kita kan karena ini sebagai media pembelajaran, kita akan menggunakan barisan berikut Sn plus 1 sama dengan setengah kali Sn plus 2 per Sn dengan nilai awal S1 sama dengan 1 untuk mengaproksimasi nilai akar 2. Nah, oke. Jadi ini adalah barisan rekursif ya, karena ini adalah barisan yang memanggil dirinya sendiri. Di sini ada Sn kan ya. Dan ini adalah barisan yang konvergen, bisa dibuktikan konvergenannya, namun itu tidak akan saya bahas di video kali ini. Oke. Nah, oke. Jadi karena kita sudah tahu kalau barisan ini konvergen, maka ketika n mendekati tak hingga, maka Sn ini akan konvergen ke suatu bilangan S gitu kan ya. Nah, dan kalau Sn plus 1 dan Sn yang kita ganti dengan huruf S gitu dengan nilai S, maka kita akan dapatkan kalau solusinya adalah berupa S sama dengan akar 2 gitu ya. Kenapa plus? Karena kita pilih nilai awalnya itu plus 1 ya. Karena bilangan plus 1 kan plus ya. Oke. Oke, jadi cukup untuk teorinya. Dan ini setelah kita uh, coba setelah selalu kita iterasi dengan barisan tersebut, kita akan mendapatkan aproksimasi nilai akar 2 seperti berikut ya. Jadi ini untuk 6 iterasi pertama, 6 pengulangan pertama. Oke. Kalau gitu kita langsung coba aplikasikan ke Python ya. Oke. Yang di bagian atas itu adalah barisan yang tadi, jadi saya tulis lagi di sini. Oke. Jadi kita definisikan dulu fungsi ini, karena kan adalah fungsi rekursif ya. Jadi berupa fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Didefinisikan misalkan def fn, di mana n ini adalah pengulangan iterasi ke berapa gitu ya, iterasi ke n. Nah, karena nilai awalnya 1, kita buka percabangan gitu ya, untuk n sama dengan 1, maka return 1 kan. Selain itu, else ya, return, nah masukin aja fungsinya kan ya. Ini sangat simple sih, setengah kali f n minus 1 ditambah 2 per f n minus 1. Oke, nah ini kalau kita coba panggil ya, misalkan F1, maka kan keluarnya 1, 21,5, F3, dan seterusnya ya. Jadi misalkan F10, kalau kita masukin, maka ini adalah uh, aproksimasi akar 2 untuk nilai iterasinya yang ke-10 kali gitu ya. Nah, misalkan juga kita pengen bikin fungsi yang dimana dia itu akan mengeluarkan aproksimasi akar 2-nya sebanyak berapa digit gitu ya. Jadi yang kita inputkan adalah nilai berapa digit yang kita inginkan. Jadi misalkan kita memasukkan nilai X sama dengan 3, maka dia akan mengeluarkan aproksimasi akar 2 sebanyak 3 digit desimal ya. Atau 3 angka di belakang koma. Jadi seperti ini. Kita import dulu modul desimal. Nah, ini agar kita bisa mengatur berapa banyak desimal yang kita inginkan. Oke, jadi kita mengimport semua fungsi dari modul desimal itu, lalu kita definisikan fungsi baru, maka kita namakan aproksimasi akar 2 X gitu ya. Nah, X ini adalah nilai berapa banyak digit yang kita inginkan. Oke. Lalu kita pakai get context dot rect sama dengan X
plus 1. Nah, fungsi ini getContext.break itu kegunaannya adalah agar kita bisa mengatur berapa banyak digit pada bilangan yang dikeluarkan. Nah, kenapa X plus 1? Karena penghitungannya itu untuk semua ini ya, semua digit dari awal sampai termasuk desimalnya. Jadi kita tambahin 1 biar menghitungnya itu untuk belakang komanya aja gitu ya. Semoga dimengerti. Lalu kita akan menggunakan perulangan fungsi for. Perulangan for ya, atau for loop. Kita inisialisasi untuk i sama dengan 1. Salah ya. Maksud saya pengulangan while. Nah, jadi while absolute fi plus 1 min fi kurang lebih dari 10 pangkat x. Nah, ini ya. Jadi kita ingin ketelitiannya itu kurang dari 10 pangkat x. Jadi misalkan x-nya 3, berarti 10 pangkat 3, 10 pangkat minus x ya maksudnya. Oke. 10 pangkat minus x berarti 0,001. Jadi kita ingin ketelitiannya sebesar 0,001 seperti itu. Nah, selama selisihnya itu masih lebih dari 10 pangkat minus x tadi, maka i-nya bergerak nih ya. Jadi sampai kita dapatkan selisih yang cukup ya, atau di bawah dari 10 pangkat minus x tadi. Nah, setelah selesai kan kita print desimal fi plus 1. Jadi fi plus 1 yang kita print kan ya. Oke, nah di sini akan saya tambahkan desimal 0. Nah, kenapa? Karena modul desimal ini jadi akan berfungsi maksudnya berapa banyak desimalnya itu akan muncul kalau kita melakukan suatu operasi aritmetik seperti ini ya. Jadi kalau seandainya kita buang desimal nolnya itu dia bakal jadi tidak terkontrol banyak bilangan di belakang komanya. Jadi gitu ya. Kalian silahkan coba sendiri perbedaannya gitu ya. Kalau tidak kita tambahkan desimal 0 sama kita tambahkan desimal 0. Dan apakah harus 0? Enggak sih ya. Karena kalau ditambah 0 kan nggak ada perubahan ya. Di kayak sama aja nilainya gitu. Atau dikali desimal 1 juga bisa sih ya. Desimal 1. Oke, apa deh itu ya. Pokoknya sekarang kita coba run. Oke. Sekarang kita coba panggil aproksimasi akar 2. Nah, misalkan x-nya 10 nih. Oke. Nah, dia bakal mengeluarkan aproksimasi akar 2 dengan 10 digit di belakang koma. 10 angka di belakang koma ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Seperti itu. Kalau x-nya kita ganti misalkan 60, kan dia bakal mengeluarkan 60 digit di belakang koma gitu ya. Benar nggak 60 nih? Atau ada batasannya? Oke. Silakan dibuktikan sendiri ya. Oke, jadi seperti itu. Intinya kita bisa mendapatkan aproksimasi untuk akar 2 hingga beberapa digit tertentu ya. Oke, misalkan ini untuk 9 digit di belakang koma. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke. Itu saja untuk ya video hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah ilmu kalian ya. Kalau videonya bermanfaat, silahkan di feedback dengan subscribe, like ataupun komen ya. Oke, itu saja dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.